Pemirsa pendengar suara radio bersama dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di acara bulan suci Ramadan yang ini radio suara radio bersama. Tanpa terasa kita masih dipertemukan kembali di bulan yang selalu kita yang mana bulan ini yang selalu kita minta dalam doa, yaitu bulan suci Ramadan. Biar tidak lama-lama kita langsung kepada pemateri kita, yaitu Kiai Siti Washa, di mana tema kita di sini adalah bulan Quran, dan kita langsung kupas-kupas beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumin nahtar. Sahabat-sahabat, seluruh pengurus takmir masjid Ahli Syuhada Kabupaten Pamekasan, seluruh tim kreator di dalam kajian pada sore hari ini, moderator yang sangat baik kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul Quran itu biasanya kalau di masyarakat kita, khususnya di Madura itu sering dirayakan. Kadang ada yang merayakannya dengan ceramah agama, ada yang khutbah Quran, ada juga hanya selamatan biasa, cuma kasih sedekah sama orang miskin, kita kumpul sedekah bersama di situ. Yang itu dalam hati orang mukmin, Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu merupakan hari yang sangat spesial, hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan fi lailatul mubarakah. Diturunkan di malam yang penuh barokah. Jadi seakan-akan waktunya beda. Padahal ini katanya para ulama, ini sama. Yang dimaksud malam yang berkah di situ ya adalah malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud syahrul Ramadan di situ ya malam Lailatul Qadar kan memang di bulan Ramadan. Jadi merupakan satu kesatuan. Kemudian kenapa sih di Pamekasan ataupun di luar Madura Nuzul Quran itu diperingati pada tanggal berapa? 17 ya? Ya, tanggal 17. Nah, ternyata pertama kali ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Ramadan dan tepat pada hari Senin tanggal 17. Sehingga orang itu memperingati Nuzul Quran pada tanggal 17. Ya ada yang memperingati tanggal 27, ada yang 25. Kemudian bagaimana prosesnya Al-Quran? Apakah Al-Quran itu langsung diturunkan ke Nabi Muhammad langsung? Tidak. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali itu ke Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz di surah Al-Baqarah. Setelah dari Lauhul Mahfuz itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di Baitul Izzah.
diturunkan ke langit yang ketujuh. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala dari langit itu turun ke Nabi Muhammad secara berangsur. Berapa lama? 23 tahun. Karena katanya Ibnu Abbas tadi sampai mana? Dari itu. Nah, setelah turun kepada Rasulullah itu secara berangsur, Al-Quran itu turun ke beliau selama 23 tahun. Rasulullah itu di Mekah, berdakwah di Mekah, katanya Ibnu Abbas itu selama 13 tahun. Dan beliau waktu itu diangkat jadi nabi berumur 40 tahun. Lalu setelah hijrah ke Madinah, baru beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di umur beliau 63. Itu riwayat Ibnu Abbas. Jadi Al-Quran itu tidak turun langsung kepada Rasulullah lalu dibagikan satu persatu enggak. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan secara berangsur. Supaya apa? Supaya sesuai dengan konteks yang ada. Misalnya ada orang yang tanya kepada Rasulullah, "Ya salunaka 'anil mahid." Ada orang yang tanya, ini ada orang tanya tentang hadis. Qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid. Itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita dan keadaan haid. Berangsur, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Ada orang tanya kepada Rasulullah tentang judi, slot kalau sekarang, dan khamr. Maka jawabannya Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihi ma ismun kabiru wa minaqul binas. Bilang keduanya itu merupakan dosa yang besar. Nah, jadi turunnya Al-Quran itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat. Sama juga turunnya surat At-Tahrim, turunnya surat Al-Waqi'ah, turunnya surat Al-Kafirun,
itu berangsur-angsur berdasarkan kondisi yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dan ini mengajarkan kepada kita kalau bicara itu harus sesuai konteks. Gak bisa dong orang sedang lapar diceramahi tentang agama, disuruh sholat, disuruh itu, disuruh ngaji. Gak bisa. Orang lapar dikasih makan. Kalau mau dakwah setelah makan itu kan itu harus sesuai dengan konteks. Berbicara dengan anak kecil atau berbicara dengan orang tidak berpendidikan, ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Oh ini kurang eksplorasi, oh ini kurang antusias ini. Ya nggak ngerti mereka ini ngomong apa gitu. Hanya Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk selalu kontekstual, untuk selalu bisa membaca keadaan. Bukti bahwa ini merupakan hikmah dari Al-Quran diturunkan secara berangsur. Ayat yang diturunkan pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad. Rasulullah bisa baca enggak? Enggak dong ya. Kita di dalam ilmu tauhid diajarkan Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis yang disebut dengan ummi. Kemudian yang kedua, Iqra bismi rabbik, disuruh baca, yang mau dibaca apa? Itu kan Al-Quran pertama yang turun. Kalau Al-Quran yang kedua, mungkin yang pertama ini yang disuruh baca. Mau ini pertama. Ternyata katanya para ulama yang harus dibaca itu ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah bersamaan dengan konteks yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Artinya Iqra di situ di samping membaca Al-Quran juga membaca keadaan masyarakat yang ada di kota Mekah. Mereka ini ya jahiliyah betul, benar-benar jahiliyah, benar-benar tidak ngerti tentang ilmu agama. Dan itu yang disuruh baca oleh mereka di waktu itu. Dan Al-Quran di situ itu yang disuruh baca. Nah, maksudnya gimana? Disuruh baca, apanya kan nggak ada tulisannya masyarakat itu. Artinya keadaan masyarakat seperti itu disuruh baca dulu, kira-kira bisa nggak kalau saya berdakwah kepada mereka, bagaimana caranya supaya mereka terikut, dimulai dari mana supaya masyarakat saya nanti banyak. Itu pentingnya membaca keadaan masyarakat. Sama orang dagang juga seperti itu. Kalau sampai mau dagang, mau jualan, sampai lihat pasar dulu. Jangan tiba-tiba meletakkan toko lalu beli barang sebanyak mungkin, tidak membaca tempat. Nah, kalau tempatnya ramai, oh ini kayaknya bagus ini. Kalau di sini tempatkan sembako, nah baru letakkan di sini. Artinya membaca keadaan itu penting, sangat penting. Bahkan Al-Quran itu turun berdasarkan hal-hal yang terjadi kepada Rasulullah. Semuanya asbabun nuzul Al-Quran itu ya semuanya muqtabil hal, sesuai dengan keadaan yang terjadi kepada Rasulullah. Kemudian apa hal yang terpenting, esensi dari Al-Quran? Hal yang terpenting seperti disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa kita menanzilna mubarakun yadzaru ayati wa yadzaru, bahwa Al-Quran itu diturunkan supaya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa dipikir dengan lembut, dengan mendalam, dengan luas oleh orang yang berakal, dan supaya menjadi petunjuk dan menjadi petunjuk bagi mereka yang mau memahami Al-Quran. Kemudian apakah hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan? Ternyata saya menemukan riwayatnya Ibnu Abbas itu bahwa Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Kitab Injil pun, kitab Taurat pun, bahkan kitab Zabur pun juga diturunkan di bulan Ramadan. Iya, sama dengan Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa sama di bulan Ramadan. Jadi betapa agungnya bulan Ramadan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menspesialkan bulan Ramadan. Nah, hikmah dari turunkannya Al-Qur'an, tujuan terpentingnya yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya bisa memberikan petunjuk kepada orang yang membacanya dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kalau ada petunjuk, kenapa ada orang tersesat? Misalkan sampai kalau lewat di sini nanti kan ada lampu merah. Kalau merah berhenti, kalau biru jalan. Kalau orang lewat di situ ikut aturan itu aman. Yang nggak ikut yang kena tabrak, yang dimarahi orang. Nah, Al-Quran sudah petunjuk, kok masih ada yang tersesat. Karena lihat lampu merah itu, kalau otaknya masih nyambung dan nggak sombong, artinya dia nggak berani nerobos, dia pasti ikuti aturan itu. Loh, kenapa aturan-aturan dalam Al-Quran itu kok banyak mereka yang tersesat? Padahal itu sudah jelas. Sekarang sudah ada terjemahannya. Itu juga disebutkan di Al-Quran. Waman adalah mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qadara. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang sudah diperingatkan oleh ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling dan melupakan apa yang telah dia kerjakan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahu wa quluban. Saya menjadikan dalam hati mereka akinnah. Akinnah itu artinya penutup. Seseorang itu tidak bisa mendengar suara orang yang ada di luar apabila dia berada di dalam. Yang di dalam tidak bisa mendengar suara atau melihat apapun yang ada di dalam apabila orang ada di luar. Akinnah itu semacam penutup hitam yang membuat hati seorang itu tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa mendapatkan petunjuk. Wa fi adanihim waqara, dan di kuping mereka orang-orang yang zalim ini, orang-orang kafir ini terdapat suatu penutup. Ya bukan kayak kita pakai ini kayak ini, bukan. Pemahaman mereka yang didengar oleh mereka itu telah ditutupi oleh Allah sehingga hidayah tidak bisa masuk ke dalam mereka. Jadi Al-Quran memang petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau menerima hatinya terhadap kebenaran. Bagi mereka yang sombong nggak bisa, nggak ada gunanya Al-Quran. Waktu turunnya Qul ya ayyuhal kafirun itu waktu ketika Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa tokoh orang jahiliyah datang kepada rumahnya Sayyidina Abi Thalib untuk berdiskusi memberhentikan dakwahnya Rasulullah. Setelah dengar ayat itu, Abu Jahal bukan insaf, bukan bertaubat, enggak. Abu Jahal malah makin marah kepada Rasulullah. Jadi orang-orang yang memang hatinya tidak bisa dimasuki Al-Quran, fala yahtadi dan abad, yaitu bahasanya Al-Quran, maka tidak ada siapapun ketika itu juga yang bisa memberikan petunjuk. Itu kalau hati seseorang sudah tertutup. Siapa yang perlu dinasihati? Ya mereka yang mau mendengar. Orang itu selama akalnya dipakai dan tidak sombong, maka akan menerima Al-Quran. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang memberantas orang Islam pada perang Uhud. Cerdas Khalid bin Walid. Umar bin As, waktu itu yang masih kafir, masih belum masuk Islam, cerdasnya luar biasa. Sehingga suatu saat orang kafir ini menyuruh Umar bin As untuk berdebat dengan Rasulullah terkait tentang ketuhanan. Dan kalau menang disuruh berhenti Rasulullah untuk tidak berdakwah. Di Mekah itu Umar bin As ini terkenal sebagai orang yang ahli debat. Bahasanya itu mungkin kalau sekarang kayak ahli gerun gitu. Atau kayak siapa yang berdebat. Nah, mereka itu menyuruh Umar bin As untuk berdebat kepada Rasulullah. Setelah sampai kepada Rasulullah, semua yang disampaikan oleh Umar bin As itu terbantahkan sendiri oleh Al-Quran. Nah, setelah kembali ke orang Mekah ini, orang Jahiliyah,
Gimana Umar bin As mau Muhammad berhenti untuk berdakwah? Mau gimana? Saya tidak pernah mendengar puisi yang lebih indah dari apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Saya tidak pernah mendengar logika yang benar-benar masuk akal sampai into ke hati daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Saya tidak pernah mendengar kata-kata yang paling menyentuh perasaan saya sepanjang hidup saya daripada apa yang dikatakan Muhammad. Bagaimana saya bisa menang debat dengan Muhammad? Wong yang diucapkan semuanya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Akhirnya orang Arab ya marah semua kepada Muhammad. Gimana tukang debat kalah kepada Muhammad? Muhammad itu terkenal nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kamu kalah. Gimana kan? Bukan hanya itu. Jadi bukan karena kecerdasan Nabi Muhammad loh yang membuat Umar bin As itu kalah, tapi memang aturan itu sendiri yang memang tidak bisa dibantah. Faktanya memang nggak bisa dibantah, logikanya nggak bisa dibantah. Pada waktu orang Islam diperintah oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, kakaknya Sayyidina Ali. Waktu itu orang Arab memerintahkan kepada Umar bin As supaya menghasut Raja Habasyah. Raja Habasyah itu agamanya Kristen. Dia percaya kepada ketuhanan Nabi Isa dan percaya kepada Maryam itu merupakan tetesan dari Tuhan. Nah, setelah nyampe ke sana, Umar bin As ini buat skenario supaya Ja'far dan seluruh gerombolannya ini diusir dari Habasyah dan dikembalikan ke Mekah. Nah, nyampe ke sana, Umar bin As ini ternyata Raja Habasyah cerdas juga. Oh enggak, ini orang datang ke negeri saya, bertamu dengan baik-baik, masuk dengan baik-baik, masa mau diusir? Apa alasan Anda? Kok Ja'far beserta gerombolannya dari sekian banyak orang kok mau dikembalikan ke orang kafir Quraisy di Mekah? Apa alasannya? Umar bin As ini kan cerdik. Alasan pertama, Muhammad beserta gerombolan yang ada di sini mencela Tuhan kami, menganggap kami bodoh karena menyembah Tuhan yang disebut Lata, Uzza, Manat, dan lainnya. Bagaimana perasaan Raja Najasyi ketika Raja Najasyi dianggap bodoh karena menyembah Tuhan Yesus? Misalnya logikanya agak masuk akal. Ini kalau rajanya nggak cerdas langsung diusir itu Ja'far bin Abi Thalib. Yang pertama, yang kedua, di samping menghina Tuhan kami, Muhammad juga membawa Tuhan baru. Tuhan katanya Tuhannya satu. Masa kita mau disuruh nyembah Tuhan yang satu? Wong kita banyak, keperluan kita juga banyak. Kalau Raja Najasyi tidak cerdas langsung diusir. Coba bayangkan, Tuhan Anda berapa? 3 kan? Disuruh nyembah ke Tuhan yang satu, enggak marah? Wah, kalau enggak mikir itu Raja Najasyi langsung diusir orang Islam yang mengungsi di situ. Nah, hebatnya Raja Najasyi dikasih karunia oleh Allah untuk juga mendengarkan apa yang diucapkan, untuk mengklarifikasi terhadap Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya, Ja'far, apa benar yang diucapkan oleh Umar bin As? Kamu menghina Tuhan yang telah disembah beberapa tahun bahkan oleh nenek moyang mereka. Kok berani kamu seperti itu? Muhammad itu apa ajarannya? Kok sampai menghina Tuhan? Kayak kita lah, ada orang yang menghina Allah, dibunuh atau menghina Rasulullah. Kita sudah nggak melihat apa itu, sudah ada orang menghina Tuhan kita. Nah, setelah itu Ja'far itu menjawab bahwa itu merupakan benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan memang Tuhan kita itu adalah Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu. Dengan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah, Raja Najasyi mulai mikir, kayaknya mirip dengan ajaran saya. Nah, kemudian Raja Najasyi tanya, apakah Muhammad juga menerangkan tentang seseorang yang bernama Isa? Lalu Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan ayat dan beberapa ayat yang berhubungan dengan Siti Maryam, membacakan surat Maryam, sehingga yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib itu dibenarkan oleh Raja Najasyi. Itu pun setelah debat, Ja'far bin Abi Thalib itu dikasih hadiah oleh Raja Najasyi. Malah yang diusir bukan Ja'far sama orang Islam, tapi Umar bin As yang diusir. Pada waktu itu kan belum masuk Islam. Umar bin As itu masuk Islam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, setelah perang Uhud, bersamaan dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, kemudian katanya Raja Najasyi bahwa siapapun yang berani menakut-nakuti atau menghina atau berani mengusir atau berani menyalahi terhadap Ja'far dan gerombolannya, maka berurusan dengan saya. Itu Al-Quran memang gak bisa dibantah, disampaikan oleh siapapun itu tidak bisa dibantah. Memang Al-Quran itu memang bawaannya seperti itu, nggak bisa dibantah. Maka kami tentang oleh Al-Quran. Seandainya ada yang bisa buat Al-Quran, coba buat. Kemudian ada orang setelah Rasulullah wafat ngaku nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab, buat Al-Quran juga, tetapi malah ditertawakan oleh orang yang mesen. Sehingga Al-Quran itu memang benar-benar tidak adil. Nah, ini banyak orang yang nanya, Al-Quran itu kan yang diturunkan pertama itu Iqra. Kenapa Al-Fatihah yang diturunkan? Ya. Yang terakhir diturunkan itu adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kan itu yang terakhir. Itu malah ada di surat Al-Maidah. Kayak di depan, bukan di terakhir. Malah yang terakhir itu dijawab oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya, tafsir Al-Misbah ya, Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah dia mengatakan bahwa itu memang rancangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Terus kok bisa susunannya seperti itu? Yang memang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan sampai saat ini tidak ada siapapun yang bisa mengubah susunan Al-Quran itu. Karena nggak bisa naruh surat An-Nas di depan dulu, lalu Al-Fatihah di belakang, nggak bisa. Karena emang itu yang dijaga Allah. Kalau ketahuan dihukum sampai. Jadi Al-Quran itu merupakan suatu cahaya bagi kita. Kalau kita membaca, kalau kita mau mendengarkan, kalau kita mau untuk memahami. Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara Al-Quran. Sayyidina Ali mendengarkan Al-Quran semua. Kemudian para sahabat itu masuk Islam itu karena memang Al-Quran itu masuk ke hati mereka. Dan yang nggak sama dengan kitab-kitab yang lain, karena Al-Quran itu memang bukan tulisan manusia. Sehingga apapun alat yang digunakan untuk membantah Al-Quran dengan logika apapun itu tidak akan pernah menang. Kalau seandainya Al-Quran bisa dibantah, pasti ada satu buku atau penelitian yang bisa membantah itu. Sampai saat ini tidak ada. Mana ada yang bisa membantah Al-Quran? Tidak ada. Ya kan, kalau ada orang Yahudi nanya kepada Rasulullah, dijawab dengan Al-Quran banyak. Bahkan dari Yahudi, siapa yang masuk Islam? Orang Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, orang Nasrani yang masuk Islam. Turun Al-Quran itu. Bahwa yang masuk Islam, katanya orang Yahudi yang masuk Islam, bahwa disebutkan di surat Al-Baqarah itu bahwa yang masuk Islam itu yang menyembah Allah dan iman kepada Rasulnya, bukan siapa Yahudi, siapa Nasrani. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kita lanjutkan ke dialog interaktif. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada dari pemirsa.
tanya tentang makan Abu Jahal. Gimana kita lihat? Ini katanya izin bertanya Ustaz, mengapa makan Abu Jahal di Arab itu bau bangkai? Mohon jawaban yang luas. Kita ketahui bahwa Abu Jahal itu merupakan tokoh yang sangat menentang terhadap ajaran Islam. Kita melihat Abu Jahal itu sebagai pelajaran, bukan sebagai hak untuk kita menghina orang yang sudah mati dan sudah ditetapkan sebagai musuh Allah. Tidak. Kita tidak punya alasan apapun untuk menghina kepada siapapun yang pernah menyakiti Rasulullah atau pernah menentang Islam. Itu bukan sifatnya orang Islam untuk menghina. Masalah bau bangkai, saya nggak pernah nyampe ke teman-teman gitu, jadi nggak tahu juga. Kalau masalah informasinya, kalau memang sikoh berbau bangkai atau apa, mungkin merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai gambaran bagi orang yang menentang kitab Islam. Tapi perlu diketahui juga, Abu Jahal itu mempunyai anak namanya Ikrimah, dan beliau adalah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pada Fathu Mekah itu Rasulullah itu idza ja'a Rasulullah wal fathu ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu menaklukkan kota Mekah untuk Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 5, tanggal 10. Perang Badar tanggal 27. Itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 10. Rasulullah datang. Idza ja'a Rasulullah wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan pada Fathu Mekah itu orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Ikrimah ini kan belum masuk Islam. Ya. Terus Ikrimah ini ingat, waduh, Mekah sudah ditaklukkan oleh Muhammad. Mekah sudah menjadi orang mukmin, Mekah sudah dikuasai oleh orang mukmin. Sedangkan ayah saya dan keluarga saya luar biasa menghina, menyakiti, membantah, bahkan mencemooh Rasulullah SAW. Gimana itu? Akhirnya Ikrimah ini mau pergi, mau kabur daripada dibunuh sama Umar, sama itu ada Sayyidina Ali, siap semua itu. Ada Khalid bin Walid di sana. Berarti atas dasar itu ya masuk Islam. Nah, setelah itu Ikrimah itu kan mau kabur. Nah, tiba-tiba Sayyidina Umar itu berteriak, barang siapa yang masuk ke rumahnya Walid bin Mughirah, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Walid bin Mughirah aman. Barang siapa yang tidak keluar di Mekah dan masuk Islam aman. Hari ini adalah hari pengampunan. Itu kan ketika Rasulullah nyampe, itu ada orang yang berteriak di belakang Rasulullah. Mekah sudah ditaklukkan. Orang yang dulu membunuh kita bunuh. Orang yang dulu merampas harta kita dan menyiksa kita siksa, kita rampas hartanya. Orang yang dulu pernah memperkosa istri-istri dan anak-anak kita balas sekarang. Ada orang yang teriak seperti itu. Ya mungkinlah Rasulullah SAW menganggap itu merupakan sakit hati dari orang mukmin, menganggap hal itu manusiawi. Sehingga Rasulullah itu menjelaskan bahwa hari ini bukan hari pembalasan. Hari ini adalah hari di mana Islam ditinggikan oleh Allah, di mana hari ini orang Islam berlapang dada, berluas dada untuk memaafkan setiap kesalahan yang ada yang dimiliki oleh orang-orang Mekah. Jadi bagi siapapun yang mau beriman tetap tinggal di sini, yang tidak mau beriman silahkan keluar. Sehingga Ikrimah mendengar itu, oh saya dimaafkan. Akhirnya balik dan beriman kepada Rasulullah. Kalau mau balas, Rasulullah itu 13 tahun dihina di situ di Mekah.
bahkan dikucilkan di sini. Bahkan Sayyidina Bilal sendiri kita tahu dijemur, ya. Tapi yang terjadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui kemenangan Fathu Mekah itu telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada gunanya untuk membalas orang yang sudah zalim kepada kita. Termasuk ada budak namanya Wahsy. Wahsy ini di perang Uhud orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu oleh Hindun jantungnya diambil dan dimakan itu. Itu masuk Islam, mau masuk Islam, mau ketemu Rasulullah, ketemu sama Sayyidina Umar. Umar, saya mau ketemu sama Rasulullah. Saya tidak berani ngantar kamu. Saya takut kepada Rasulullah, marah kepadamu. Ketemu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, tolong antarkan saya kepada Rasulullah. Saya tidak berani. Ya iyalah, mau paman mau dibunuh. Tapi Abu Bakar, saya mau masuk Islam. Iya, tapi saya tidak berani. Silahkan masuk sendiri. Ternyata oleh Rasulullah bagaimana? Diampuni oleh Rasulullah. Tapi ada pesan Rasulullah kepada Wahsy. Kalau kamu belum mau beriman, saya terima. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengampun dan saya ampuni terhadap kesalahanmu. Tapi kalau kamu tidak mau beriman, silahkan pergi dari sini yang sejauh apapun kamu mau. Ternyata Sayyidina Wahsy memilih untuk beriman. Dari orang-orang yang menentang kepada Rasulullah di perang Uhud, setelah Fathu Mekah mereka semua kembali kepada jalan Allah. Kenapa? Karena mereka itu mau berpikir, mau menerima bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah itu benar. Tapi sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu kalau menurut masyarakat Arab itu sebenarnya banyak yang nggak masuk akal. Pada waktu perang Ahzab misalnya, perang Khandaq itu yang menggali baik, atau ketika pertama kali Islam datang di Mekah, Rasulullah itu kan mengatakan bahwa Romawi akan ditaklukkan oleh Islam, Persia akan ditaklukkan oleh Islam, kan gitu. Waktu itu Romawi dan Persia negara superpower. Kalau sekarang Amerika, tiba-tiba saya mengatakan Indonesia akan mengalahkan dolar, akan mengalahkan Amerika, kan dikira ngawur saya. Tapi yang terjadi apa? Pada masanya Sayyidina Umar, Persia takluk, Romawi takluk. Nah, pada masa Romawi, Konstantinia pada masanya Muhammad Al-Fatih takluk, ya kan? Itu semuanya terbukti semua. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya sudah terbukti. Tidak ada alasan kita untuk tidak iman. Yang katanya yang sebuah itu anak punya perbuatan tidak berbeda. Bahwa akal itu dipaksa untuk menerima benar. Sekeras apapun kita menolak, kalau benar pasti diterima. Ya kan? Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Dengan cara apa kita membantah itu? Ada argumen lain. Enggak, Tuhan itu banyak. Dengan cara apa kita membuktikan bahwa Tuhan itu banyak? Kalau Tuhan itu satu, gampang cara buktikannya. Ya. Karena di antara sifatnya Tuhan itu, dia super power, tak tertandingi, satu-satunya tidak ada yang bisa menyamai dia. Bisa, karena buat satu itu bisa. Tapi kalau banyak, gimana alasan kita untuk menerima itu sebagai Tuhan? Ya. Untuk Abu Jahal tadi, kalau ada yang pernah nyampe ke sana dan memang menyaksikan itu, ya kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan migdal dari Allah. Pemandangan yang kita lihat langsung bahwa Allah itu benar. Tapi tidak ada hak bagi kita untuk mencela dia. Meskipun Rasulullah sendiri bisa gitu. Rasulullah tidak pernah menghina Abu Jahal. Ya, sebutan Abu Jahal itu memang perintah dari Allah. Abu Jahal itu disebut sebagai Abul Hakam oleh orang kafir. Abul Hakam itu adalah bapak dari orang yang bijaksana. Oleh orang Islam disebut Abu Jahal bapak dari orang yang paling bodoh. Karena dia iman kepada itu. Ada pertanyaan lagi? Koreksi kan. Ini kan kita tahu maka kita korelasikan dengan bagaimana kita harus memahaminya dan menjaga. Jadi
kan dulu ini turunnya Quran. Karena Al-Quran itu harus dipahami bukan Al-Quran. Kenapa harus seperti itu? Siapa yang mengatakan wajib menghafal Al-Quran itu? Enggak kan? Harus, bukan wajib, tapi ini diksinya harus. Enggak, Al-Quran itu tidak perlu dihafalkan. Yang wajib dihafalkan itu yang dibaca dalam sholat, kayak Al-Fatihah, wajib dihafalkan. Kalau misalnya nggak bisa hafal surah Al-Fatihah, baca ayat yang sekiranya setelah dibaca sesuai dengan banyaknya surah Al-Fatihah. Itu kan gitu. Dalam fikih tidak ada keharusan untuk menghafalkan Al-Quran. Kita itu sebagai orang mukmin, kita harus baca Al-Quran, harus itu. Kewajiban secara individu, bukan secara fikih ya. Kalau fikih beda. Kewajiban secara individu, kita harus baca Al-Quran dan kita harus memahami isi Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada Allah itu mempertanyakan siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah, daripada Al-Quran. Kalau kita mau cari kebenaran di mana? Di Al-Quran. Kalau kita mau cari hal yang membuat kita tenang, di Al-Quran. Semuanya di Al-Quran. Pertanyaannya kita mau baca apa enggak? Di Al-Quran kita tahu ciri-cirinya orang munafik itu seperti apa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Kerjanya seperti itu. Ketika disuruh sholat, mereka itu mengatakan, wah ini malas saya mau sholat. Sekarang introspeksi ke kita. Ayo ketika dengar adzan, ada enggak keinginan semangat itu sholat? Yang ada malah malas. Yuraunan nas. Kerjaan mereka itu apa? Riya terhadap manusia. Ya kan? Kita kadang sholat karena dilihat orang tua, karena dilihat orang yang ingin didapatkan cintanya, karena dilihat orang supaya baik. Kadang sampai jatuh ke situ. Nah, sedangkan orang mukmin sendiri, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya kan? Orang mukmin itu ketika sholat khusyuk, ciri-cirinya di Al-Quran. Ya kan? Coba kita introspeksi diri di dalam bulan Ramadan ini. Kita ini sholat di keramaian, lalu misalnya HP-nya agak mahal diletakkan, itu kita lihatnya itu bukan ke tempat sujud, ke HP. Apalagi HP-nya ini diletakkan dalam tas misalnya. Terus kita ngadep ke depan, lalu ada bacaan itu dibaca, Wadimor atau Nurgala itu di dalam hati kita itu dibaca. Iya. Sehingga ada kisah menarik berkaitan ini, bahwa Al-Quran itu kenapa harus dibaca dan kenapa harus dipahami, supaya itu menjadi petunjuk bagi kita. Kalau bukan Al-Quran, apalagi yang menjadi petunjuk? Yang hudal linnasi itu adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Suatu saat, sampean tahu Qais An-Nadron, ya kan? Kita tahu juga ceritanya kan. Itu orang cinta banget, bahkan cinta luar biasa kepada Laila, ya kan? Kan? Qais Al-Majnun, Qais Al-Qarni. Nah, Al-Majnun itu suatu saat ketemu anjing, dan anjingnya itu milik orang yang ada di rumahnya Laila. Ya. Kemudian anjingnya itu lari. Karena anjing lari ya dikejar. Yang dibayangkan oleh Majnun apa? Bukan anjing loh. Majnun merasa ngejar Laila. Ya kan? Setelah ngejar anjing itu ternyata lewat di depan orang sholat berjemaah. Anjing itu lewat di depan orang. Ya. Kemudian setelah lewat di masjid, lewat di depan orang berjemaah, keluar dari masjid semua orang menyalahkan Majnun. Qais, saya tahu kamu itu benar-benar bapakmu itu orang keturunan Abraham, kamu itu orang bijak, kamu itu seperti ini gara-gara Laila. Kok bisa kamu sampai mengesampingkan orang sholat hanya demi cinta? Katanya, ya kan sakit hati orang berjemaah, ada anjing lewat, ada orang lewat depan kita juga marah dong. Nah,
Apa jawabannya Bajingon? Demi Allah, setelah ketika saya mengejar anjingnya Laila, saya tidak tahu kalau saya sedang lewat di depan orang salat. Saking husuknya saya, saking fokusnya saya ke anjingnya Laila, saya tidak tahu kalau saya lewat di masjid. Demi Allah, katanya Faiz, yang saya tanyakan, kamu itu sedang ngadep Allah, kok bisa masih memikirkan saya dan anjing? Ketibaannya. Itu pemikiran yang pemikirannya orang gila, tapi itu benar-benar menyentuh hati kita. Al-Quran itu kan menjanjikan aflahal mu'minun, orang yang beruntung itu, yang bahagia itu adalah orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kan gitu. Walladzina hum 'alal furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya dari suatu yang tidak terhormat. Sekarang sampai coba sekarang buka live TikTok. Ada orang yang buka tanya agamanya Islam. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, nggak baca Al-Quran. Jangan katakan kita Islam kalau kita nggak ngerti, nggak yang disampaikan oleh itu nggak nyampe ke kita. Ya kita tetap seperti ini. Cuma laganya saja kita orang Islam, KTP-nya saja kata orang Islam. Kalau nggak mengamalkan kenapa yang Al-Quran? Ya tentu malah nggak ada gunanya kalau sebagai hudalina sebagai jawab kita kan gitu. Kita dalam nuzul Quran ini sebenarnya kita harus berbahagia dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui Al-Quran. Makanya kalau orang Madura biasanya di bulan Ramadan itu target saya harus khatam berapa. Kalau paling tidak lah 1 kali. Paling tidak kalau mereka enggak menghatam secara pribadi 30 juz, mereka gabung ke apa itu, ke darusan itu, ke tadarus itu, supaya mereka juga dapat ganjaran menghatam Al-Quran. Itu ya memang tradisi-tradisi kita itu merupakan tradisi yang dibimbing langsung oleh ulama kita di pesantren, sehingga tradisi kita ya hampir sama dengan tradisinya para sahabat dan saya. Ada tradisi tarawih, ada tradisi tadarus, ada tradisi bagi-bagi taklim, itu dan juga dengan dari Rasul. Oh iya, ini kan waktu ini sudah menunjukkan 16 ribu. Ini sudah langsung lebih. bukan. Waktu ini kan 16 sama sama. Oh iya. 17 sama sama. Ini langsung ke pertanyaan terakhir saja. Nah, iya. Ini tentang apa saja amalan yang diperintahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Tentang amalan. Kalau saya pribadi, amalan itu kan merupakan sesuatu yang diistiqomahkan. Di hadis dikatakan bahwa amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Amalan yang baik bagi saya di bulan nuzul Quran, di hari nuzul Quran, malam nuzul Quran, amalan yang sudah biasa kita istiqomahkan itu dibaca. Nggak perlu aneh-aneh. Karena ada orang, kalau hari Jumat terakhir bulan Safar baca ini, maka 1 tahun rezekinya akan dijaga dan tidak akan luput. Al-Quran sudah menjanjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Kalau kalian masih hidup, rezekinya masih ada. Ngapain baca? Artinya kita nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu dari hal-hal yang sifatnya ini amalannya wali ini, amalannya wali, nggak perlu. Kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bulan puasa itu merupakan bulan Yudha'aful Hasanah, di mana kebaikan itu dilipat gandakan, kemudian dosa itu diampuni. Kemudian di bulan ini kita merupakan bulan untuk mengintrospeksi diri supaya di bulan-bulan yang lain menjadi bulan yang baik kan gitu. Orang yang berhasil di 1 bulan Ramadan adalah orang yang setelah bulan Ramadan itu dia jadi lebih baik. Masuk bulan Ramadan lagi, setelah bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan yang sebelumnya ini.
Jadi untuk agama, untuk amalan dari saya, apa yang kalian istiqomahkan? Misal, ini setelah, karena ada hadis yang mengatakan kalau setelah sholat fardu kita membaca ayat kursi, maka akan dijaga oleh 70 malaikat. Itu istiqomah misalnya baca itu, ya udah baca itu. Kalau setelah sholat witir misalnya, baca bacaan kayak di hadis itu, doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma inna kunta minna faghfirna. Ya udah, amalkan itu. Ada amalan misalnya, saya biasa baca kayak di di Bidayatul Hidayah itu kan ada amalan subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, ya kan? Ya udah, amalkan itu. Yang sudah istiqomahkan itu. Kemudian misalnya Rasulullah di hadis itu dikatakan dalam 1 harinya kita sudah diampuni oleh Rasulullah. Tidak luput dari istighfar kurang dari 70 kali. Ya kan? Kita sudah mengamalkan istighfar 70 kali, ya udah amalkan. Yang penting istiqomahnya itu. Karena dari istiqomah itu katanya para ulama lahirlah karomah. Jangan kira yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai ke derajat Imamul Auliya itu gara-gara amalannya yang banyak, bukan, tapi amalan yang istiqomah. Istiqomah itu penting, sangat penting. Jadi sedikit saja tapi istiqomah itu lebih baik. Ya, istiqomah itu fokus dan konsisten terhadap apa yang sudah dikerjakan. Artinya di dalam istiqomahan itu akan membuat kita mulia. Seperti itu. Itu kalau bicara amalan. Saya nggak bisa merekomendasikan. Sebenarnya dari guru saya, dari Gus Fauzan ada, dari Pondok Pesantren Melayu, dari Al-Mukarramah, Nyai Robiah, Al-Adawiyah ada, dari kiai saya juga ada. Tapi saya referensi saja kepada amalan-amalan yang sifatnya ilmiah, ada referensinya jelas. Yaitu tadi amalan yang sudah diistiqomahkan, diamalkan juga di malam zuhur. Karena itu yang membuat kemuliaan itu. Mungkin ini sudah Ustaz, lanjut pada kelas Ustaz dari berbicara masalah Quran, orang itu banyak menghafal Al-Quran tetapi tidak ngerti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Orang banyak yang menggebu-gebu untuk memasukkan anaknya supaya menjadi hafid atau hafidhah. Tapi banyak juga dari mereka yang lalai untuk memasukkan ke tempat atau ke pesantren yang memang kajian dan pemahaman tentang Al-Qur'annya itu dalam. Orang kalau sudah bisa mendalami Al-Quran secara makna dan tafsir, itu yang mendapatkan petunjuk, bukan mereka yang hafal. Karena memang ada hadis bahwa di akhir zaman itu ada orang yang menghafal Al-Quran, rubba qari'il Quran wal Qur'anu ya'lam. Banyak orang yang hafal Al-Quran, baca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknat mereka. Dan Al-Quran itu dikatakan di hadis tidak nyampe ke tenggorokannya saja. Pemahaman Al-Qurannya enggak nyampe. Yang terjadi apa? Ya Al-Quran hanya sebatas dihafal, bukan dipahami dan diamalkan. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran, mau baca Al-Quran, baca juga lah artinya. Kan sudah banyak Quran terjemah. Baca juga lah tafsirnya. Kan sudah ada tafsir Bilalin terjemah, ada tafsir Ibnu Katsir terjemah. Itu dari baca. Intinya itu. Dan kalau kita nggak baca Al-Quran, jangan harap kita dapat hidayah, karena hidayah itu datangnya dari Al-Quran.
nggak ada orang hidayah gara-gara kata-kata mutiara. Banyak juga orang menyampaikan kata-kata mutiara, dan yang menyampaikan itu adalah manusia. Udah berhentilah. Semua kata mutiara yang diucapkan manusia itu ada di Al-Quran dan ada di hadis. Kata-kata motivasi semuanya ada di hadis. Berhenti itu. Bagi teman-teman anak muda itu berhenti. Ambil buat dari Warren Buffett misalnya, atau dari Mario Teguh. Nggak usah. Yang disampaikan oleh Mario Teguh itu ada di Al-Quran. Ambil Al-Qurannya saja dan diamalkan. Jadi ini yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata maupun bahasa. Saya hanyalah manusia biasa yang saat ini itu bukan bagian saya hanya pengganti. Jadi ini yang punya kewajiban sebenarnya bukan saya hanya mengganti. Mungkin ini bisa menjadi hikmah kita di bulan Ramadan ini, bisa menjadi penggerak bagi kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, dan juga bisa memberi tambahan kebaikan berkah. Amin. Allahumma amin. Radhiyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik para pemirsa suara kami selaku moderator maaf